Satu, ada namanya Mulbi. Di dalam Mulbi itu banyak bisnis. Salah satunya adalah Ekopedia. Nah, Ekopedia inilah yang menjadikan sebagai kuda hitamnya bisnis kita, Pak. Kenapa saya membangun Ekopedia? Mulbi saya pending hampir 5 bulan. Karena saya ingin, kalau artis jadi artis, kalau pedagang otomotif jualan mobil, jualan apa, jualan isu politik pun di YouTube. Bahkan sekarang masyarakat lebih suka nonton di YouTube. Nah, jadi terkait hal tersebut, gitu kan, melihat dari perkembangan yang ada, dunia advertising itu sangat pesat. Nah, contoh misalkan Bapak punya produk, misalkan Ama Grow, herbal, jamur dewa, gitu. Nah, pertama, produk ini bisa dibuat konten, testimonialnya, khasiatnya, upload di YouTube. Ketika orang melihat, ada yang suka, dia subscribe, ada yang nanya, bisa komen. Terjadilah namanya penjualan produk ketika orang mau membeli. Yang penting deskripsi yang bagus. Nah, ketika ada penjualan produk ini, ada tambahan keuntungan. Ketika mencapai 1000 subscribe, 4000 jam tayang, banyak yang nonton, banyak yang melihat, dapat penghasilan. Ada Halilintar, Ria Ricis, dia kerjaannya sekarang bukan lagi TV. Ria Ricis, Kobuser, YouTube. Jadi Kobuser, YouTube. Maka per bulannya, bahkan maksudnya adalah biayanya tidak seperti membangun bisnis. Saya bikin kita bangun untuk saling support, saling menonton, video kita ditonton, saling mendukung. Saya upload aja, itu dipastikan nggak ada yang nonton. Karena Ekopedia ingin mensupport yang nonton akan ditonton, yang nggak nonton nggak akan ditonton. Nah, di sini juga ada nilai bisnisnya, Pak. Sekali nonton dapatnya obat media, hari 40 dikali 11.000 ada keuntungan. Nah, ini bisa dijual apabila masyarakat paham dan masyarakat tahu poin ini ada nilai, dapat mentor langsung gitu kan untuk memberikan arahan. Soalnya apa? YouTuber pemula banyak yang rontok, Pak. 1000 saya tidak menjanjikan subscriber, tidak menjanjikan yang bayar. Yang ada marketing atau distributor, itu kan distributor Mulbi, tapi karena ini produk bagus, ya ini aja yang memasarkannya. Misalkan Pak Wildan, saya di Bandung, boleh nggak presentasi produk ini? Ya boleh silahkan. Atau kalau Bapak masuk ke Mulbi, Bapak nggak ada kantor, ini kata Bapak. Suruh marketing, misalkan Pak Wildan, saya di sini nggak ada gudang, bisa nggak kerjasama dengan Pak Wildan untuk titip barang? Boleh. Kita penyuplai barang atau namanya mitra bisnis. Ada yang namanya mitra Mulbi. Mitra bisnis adalah yang menyediakan barang. Mitra Mulbi yang memasarkan barang ke masyarakat. Nah, sekarang masyarakat perlu nggak barang? Perlu nggak bisnis? Dia nggak punya modal untuk bisnis. Makanya kenapa orang suka multi-level marketing tanpa memikirkan produk, tanpa memikirkan perusahaan, tinggal jualin atau kelihatan TV. Betul ya Pak ya? Nah, sekarang ada mitra bisnis. Contoh Gojek. Gojek ini menyediakan pembeli kendaraan dengan masyarakat yang membutuhkan transportasi. Sistem kan sama. Gojek dengan Mulbi sama. Sistem jembatan. Nah, Mulbi ini adalah pengusaha dengan marketing, dengan pengguna. Kalau Gojek pemilik kendaraan, Gojek dan masyarakat. Ini tapi beda konsep bisnis. Gitu kan. Nah, disinilah ini akan booming, Pak. Ini akan besar, gitu kan. Alhamdulillah kita sepakati pertengahan Februari ini saya fokus di Mulbi. Akibat apa? Akibat pertanyaan Pak Asep seperti sebelumnya. Pak Wildan, saya banyak yang mau masuk Mulbi, yang masuk Ekopedia, tapi ada perlu jaminan subscriber, jam tayang. Tidak ada apa di Ekopedia, tapi di Mulbi ada. Ketika menjadi mitra bisnis, saya membatasi 50 orang yang masuk ke Mulbi, yang di Bandung ya, kalau kota saya enggak. Khususnya di Bandung, kenapa? Karena Bandung itu banyak Ekopedianya, Pak. Udah gabung Ekopedia, masa harus Mulbi lagi? Gitu kan? Di Ekopedia yang dibutuhkan trafficnya, Pak, penontonnya. Setelah monetisasi, kan bukan di situ aja selesai. Perlu komunitas dong. Ya, kalau sekarang udah monetisasi, kada yang nonton sama aja. Itu nggak, Pak? Nah, maksudnya adalah ketika masuk Mulbi,
Kenapa? Dengan masuk menjadi mitra bisnis Mulbi, dia pun mendapatkan jaminan monetisasi selama 3 bulan. Kalau seenaknya tiba-tiba beli subscriber, beli jam tayang, kan bisa dibeli semua di luar sana. Yang spam, yang mengakibatkan bermasalah pelanggaran komunitas. Kan banyak, nyampe 1000 jam tayang, nyampe 4.000 jam tayang, tapi nggak di-ACC sama YouTube. Banyak Pak, duplikat video apalah di situ. Banyak hal-hal yang mengakibatkan YouTube ini nggak mudah untuk mengapprove ACC. Kenapa saya yakin dengan Ekopedia? Saya mah dicek sama YouTube cuma 4 jam. Saya ajuin jam 4, jam kurang lebih jam 8 udah di ACC sama YouTube 4 jam. Yang lain rata-rata 1 hari, 2 hari, ada yang sampai 6 bulan belum di ACC. Nah maksudnya adalah ketika saya mencapai monetisasi, saya memiliki sebuah pola penggabungan mitra Mulbi dengan Ekopedia. People Power Ekopedia membuat prestasi. Saya udah masuk Mulbi ya, makanya ada komunitas, tapi nggak ada yang menjual. Saya tanya, Bapak kenapa nggak laku barang ini Mulbi? Fee-nya kecil, marketing nggak mau menjual. Kenapa? Yang dicari marketing kenapa mau ikut MLM? Fee-nya harus gede. Makanya produk MLM selalu tinggi harganya. Produk harga 30% dijual 100%, 5 kali lipat yang dijual aja. Kalau konvensional yang keuntungan 20-40% gede. Tapi kalau MLM nggak bisa. Nah, yang bagus-bagus produk MLM kan. Nah, ketika di Mulbi, pertama adalah Bapak sebagai pengusaha di Mulbi dapat jaminan pendampingan konsultasi hukum bisnis gratis. Bapak punya masalah hukum atau ada punya masalah bisnis, diskusi dengan saya, brother. Ketika dia menyadari bahwa saya dengan Bapak kerjasama untuk mendukung produk Bapak diadvertisikan, diiklankan, dimarketkan. Hanya apa? Bapak di sana punya kejelasan bisnis. Anggap aja Bapak mencari dana promosi untuk memasarkan produk Bapak. Sama kayak iklan, bayar mahal, belum tentu kejual kan? Tapi kan ada bukti pemasarannya, ada bukti tayangannya, gitu kan Pak. Ketika Bapak di Mulbi, disinilah Bapak bisa memberikan kepercayaan kepada komunitas ini untuk menjualnya. Apa? Adanya touch Pak, komunikasi antara pemilik produk ini atau dengan PT Bapak dengan para mitra. Apabila saya mau buat event mengundang seluruh marketing Mulbi, silakan. Tapi yang dijelaskan adalah sistem mekanisme bagi hasilnya seperti yang dijelaskan sistem ini yang mungkin lebih jelas ini 100% dibagikan ke marketing. Kan ada 3 tahapan. Bapak masih kan ada harga HPP, Bapak masukin harga fee untuk Mulbi, Bapak masukin harga untuk marketing, hasil akhir itu harga jual. Jadi ketika Bapak masukin ke sistemnya Mulbi itu harga HPP. Harga yang masih kalau segi aspek legal hukum, saya pengacara. Nggak mungkin saya membuat sistem yang melanggar, Pak. Hukumnya kuliah 5 tahun. Jadi pengacara nggak bisa langsung kedah mengikuti pelatihan dan lain-lain sampai di pengacara. Harus disumpah juga, gitu kan. Nggak mungkin Pak saya untuk bisnis yang belum tentu berjalan mengorbankan profesi saya. Tapi sebelum berprofesi advokat, saya pun pengusaha. Kenapa jadi advokat? Ingin mengamankan bisnis saya. Kenapa? Hukum baik polisi dan jaksa beda. Datang pengacara semuanya ya penyelesaian. Tapi kalau datangnya sipil ya beda. Kenapa? Karena dianggap pengacara ini paham hukum. Jadi jaksa, polisi, kuhapnya sama, bukunya sama, ilmunya sama, cara pandang yang berbeda. Makanya terbuka ketika diskusi. Dia mau kasar nama bahwa saya ini ingin mengamankan bibi saya dan saya jadi pengacara untuk pengabdian, didukung oleh Bang Nadiem Makarim dari Kementerian Pendidikan. Gitu kan? Itulah langkah-langkah kami. Kenapa? Bahwa kami bisnis nggak main-main. Dan ketika ngomong Ekopedia, legalnya harus benar, jangan dianggap spam. Makanya kan disuruh YouTube masuknya Ekopedia. Ekopedia, Facebook, WhatsApp 50%, tayangan yang ditontonnya melalui ekopedia.co.id. Kemudian apa? Jika itu bukan spam. Secara manajemen ataupun dari owner ingin
dual system. Dari Mulbi juga sama. Kami pun ingin memiliki dasar hukum yang benar. Tapi saya pun dengan para bisnis ataupun dengan para mitra Mulbi ingin membangun peluang usaha. Saya ulang kembali bahwa mitra Mulbi perlu bisnis, mitra bisnis memerlukan marketing. Ini apa? Ini harus kreativitas dalam segi product knowledge, event-event yang diadakan, biar mitra Mulbi mau. Kenapa? Di Mulbi tidak ada yang namanya aktivitas kegiatan, hanya sistem saja, Pak. Kayak Tokopedia, setiap hari Sabtu Tokopedia gitu kan. Nanti Mulbi mau hari apa? Tergantung daya pemilik produk. Nggak perlu lagi menyiapkan tempat di sini. Dan kami pun membuka kantor cabang, Pak, di seluruh Indonesia. Sekarang masih fokus di sini. Nanti untuk apa? Untuk melayani para pembisnis dengan para mitra di daerah masing-masing. Apa ada bagi hasilnya? Jadi ketika dia di kantor cabang, dia mendapatkan 5% dari nilai join. Gede, Pak. Kenapa gede? Ya jangan ngomong ke orang. Gitu kan? Jadi itu besar banget. Ketika dalam arti join 5 juta, 5% berapa? 240.000 satu orang. Kalau masih dalam satu kota itu ribuan, gimana Pak? Tukang siomay masuk Mulbi karena dia mau memasarkan produk siomay-nya. Ketika di tukang bakso masuk Mulbi karena dia marketing jualan bakso, gitu kan? Nah, sekarang semua itu inginnya apa? Tersistem, beli semua di handphone. Izin Pak, itu yang saya katakan ke Bapak. Kalaupun ada kekurangan yang kita sama-sama, kalaupun ada hal yang mau memberikan masukan silahkan. Pada dasarnya saya sangat terbuka untuk berdiskusi untuk bagaimana kita bisa bersinergi. Jargon kami adalah perbanyak kolaborasi. KRBB Pak, komunitas rumah berbagi berkah. Oke. Nah, jadi KRBB, komunitas rumah berbagi berkah. Ya. Nah, ini deadline saya di tahun 2021, setia berani jujur. Iya. Nah, kita pastikan KRBB ini 33 tahun kita masih itu prinsip kita. Ya. Nah, berdiri tanggal 22 Juli tahun 2020 di Kota Medan. Ya. Isinya ibadah konsep penjualannya sekitar. Nah, kantor pusat KRBB Indonesia di Komplek Kasbi 2 Blok 2 nomor 10. Tepatnya sebelahan menantunya Jokowi. Iya. Si Bobi. Iya. Nah, dia ke rumahnya juga di Komplek Kasbi. Nah, saya sudah punya RTC, Regional Distributor Center. Oke. Jadi untuk distribusi produk. Dan kita sudah punya 39 RTC. Iya. Di kantor ini. Target saya 2023 kita punya kantor cabang di seluruh Indonesia. Dan pemiliknya tunggal, saya sendiri. Beliau sendiri. Iya. Ini nama saya Ahmad. Saya lahir tanggal 3 Maret tahun 83. Ya, 333. Iya, makanya harganya 330.000. Iya. Saya sedang Keluarga, Pak. Iya. Hari ini usia saya masih 37 tahun. Iya. Saya praktisi sukses di usia 25 tahun. Iya. Dan saya memulai karir saya. Dan saya sudah dapat penghargaan 2 dari Presiden, 2 tahun. 2 tahun 2013 dan tahun 2014. Jadi besar nama saya itu adalah di Amam Manajemen Motivator. Iya. Saya CEO dan pendiri. Iya. Nah, jadi gara-gara di bisnis tahun 2008 waktu sama Kang Asep, saya 2009 saya sudah membuka talenta, Pak. Nah, talenta itu saya dirikan langsung. Panggilan alam. Jadi saya buat trainer yang motivator muslim internasional. Nah, Iya. gara-gara trainer itulah saya dapat penghargaan tahun 2013 dan 2014. Iya. Dan ini yang kita mampu berbagi berkah. Tujuan kita sukses berjamaah sesuai visi misi yang tadi. Nah, rumusnya hanya satu, memulai dengan yang benar. Iya. Nah, makanya saya nggak mau dengar mereka berdua, saya pastikan mau dengar apa. Makanya saya sudah 4 malam di sini. Saya maaf nih Pak. Saya bilang saya nggak akan pulang, Bang. Sampai Kang Asep nyuruh saya pindah hotel, kok saya diatur-atur? Saya bilang, Aku yang marah, aku yang marah. Saya di Austin malah disuruh pindah kan. Iya. Nah, Amagro menggunakan sistem unik, Pak. Iya. Karena saya tahu diri, saya nggak mau terbaik, saya nggak mau jadi nomor 1, karena saya tahu diri lah di atas. Nah, masuk anggota KRBB untuk komunitas kami gratis, karena kita bukan multi level marketing, jadi tidak ada bayar join. Iya. Jadi, setelah masuk komunitas, dia tinggal belanja.
Nah, Dia punya hak bisnis. Iya, dia punya, tinggal aja pilih belanjanya. Nah, ada 3 pilihan belanja, Bang. Jamur Dewa, ini 15 botol. Harga satu botolnya tertera di kotak, 330.000. Harganya sama seluruh Indonesia. Jadi kalikan aja 15, inilah uangnya. Iya. Nah, apa keuntungan dia beli Jamur Dewa? Dia langsung dapat 4 botol berbagi berkah. Iya. Jadi, dan saya kasih pensiun 5 sampai 10 generasi. Iya. Di sini juga ada pensiun. Yang Iya. kedua, daun kelor 5 botol kali 330. Nah, kalau daun kelor perbedaannya hanya di generasi saja. Iya. Dia dapat 2 generasi. Sedangkan kalau dia mau coba, beli aja bawang daya. Nah, 1 botol harganya sama 330.000 seperti Iya. yang di kota. Nah, konsep penjualannya ketika seluruh anggota KRPB sudah mau beli lagi yang kedua dan seterusnya, harganya sama 330.000. Iya. Bedanya 1 dapat 2. Iya. Jadi perusahaan setiap hari akan sedekah. Orang beli 100 kita kasih 200. Orang beli 1000 saya akan kasih 2000. Iya. Nah, disinilah membuktikan saya sampai ditanya, bos nggak tutup ini? Enggak, karena setiap hari perusahaan sedekah. Bilang. Dan ini sampai setiap hari. Nah, jadi orang yang jualan pun akan diuntungkan. Iya. Karena satu-satunya jualan untung 100% ya kita. Iya. Karena 1 dapat 1. Iya. Jadi dia 100% dapat. Nah, sedangkan komisinya saya hanya buat 2, Pak. Iya. Nah, komisinya kalau ada teman-teman kita yang belanja langsung 15 botol atau istilahnya Jamur Dewa, Iya. perusahaan akan keluarkan keuntungan sebagai istilahnya di jalur pertama yaitu ke distributoran, Iya. yaitu sebesar 1.089.000. Iya. Nah, kalau dia beli daun kelor yang tadi, kita akan keluarkan 363.000. Nah, Iya. beli 1 botol pun kita keluarkan Bang 72.600. Iya. Itulah subsidi berbagi hasil dari satu cabang distributor. Nah, yang kedua, komisi pensiun tadi, ini yang menarik. Ya. Ini yang membuat booming ternyata. Kenapa? Karena saya mau balas dendam di mana networking hari ini rekrutmen tapi tidak ada pensiun. Ya. Nah, hari ini saya ciptakan pensiun Ya. pertama di dunia dengan sistem RO. Iya. Nah, jadi generasi 1 saya kasih 35.000 per botol. Ya. Generasi 2 25.000 per botol, 3 10.000, Ya. 4 5.000. Ya. Nah, ini dihasilkan dari repeat order. Iya. Belanja ulang. Oke. Nah, sedangkan untuk Amagarwa, ini dia produknya, Iya. Amagarwa. Nah, ini pensiunnya dapat 10 generasi. Iya. 1, 2, 1000, 3, 4, 2000, 5, 6, 3000, 9, 10, 5000. Iya. Nah, di sini bedanya makin ke bawah makin gede. Iya. Jadi akan diuntungkan banget. Nah, komisi harian. Oke. Nah, komisi harian. Dan sampai hari ini, alhamdulillah sudah 6 bulan. Dan sudah ratusan mendekati angka 600 mitra-mitra yang sudah pensiun. Dah, ini sistemnya Pak. Nah, ini Amago ini dalamnya adalah bukan ekstrak, melainkan lipid fermentasi Pak. Iya. Saya buat 25 kandungan herbal, bahan unggulan. Iya. Dan ini Amago 100% herbal, tidak ada satu tetes pun bahan kimia. Iya. Nah, bahan bakunya adalah saya kasih tunjuk 3 bahasa hitam dan 25 kandungan herbal adalah 25 produk MLM saya jadikan. Iya. Nah, itulah Amago. Saya buat kemasannya cantik, pakai botol, ya, dan manfaatnya cukup banyak. Sudah banyak testimoni bisa dilihat di YouTube. Iya. Di YouTube-nya belum ngerti kayak Belum ngerti. IT sudah ada jadi enak Pak. ini yang bisa untuk dia perbaiki. Dan banyak banget Bang udah testimoni. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang negatif. Semuanya positif. Kanker sembuh. Kalau yang praktisi bisnis network pasti mencari produk yang unik dan harus bagus. Nah, kenapa kemasannya saya buat oren? Warna favorit saya oren. Dan Ya. kemasannya saya buat unik. Ya. Unik kenapa? Seperti di handphone Bang. Ya. Dan kita sudah ada BPOM, sudah ada Bumi, sudah ada uji klinis laboratorium, komplit. Dan ini produk kedua saya yang baru saya launchingkan bulan 1 kemarin. Ya. Ini di Amagarwa. Ini produk kecantikan. Harganya sama, retail ordernya 330.000. Ya. Dan mitra kita kalau dia mau RO 330.000. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami perdana akan mempresentasikan kepada Pak Haji di Kota Bandung. Maaf Pak, namanya siapa? Pak Ihsan. Pak Ihsan ya. Bang Haji Ihsan Bang official. Haji Ihsan official ya. Hari ini berkah buat saya bisa ketemu langsung ya pemilik dari channel Bang Haji Ihsan Official. Nah, hari ini kita terangkan paket regional distributor center yang ada di komunitas rumah berbagi berkah. Komunitas rumah berbagi berkah untuk tugasnya RDC itu hak dan kewajibannya yang pertama
dia berhak mendaftarkan anggota KRBB Indonesia. Nah, kenapa mendaftarkan? Dia harus direvisi karena untuk menjadi anggota komunitas dia tidak bisa yang siapa-siapa lain mendaftarkan. Yang kedua, melayani penjualan produk Amagro Indonesia termasuk Amagro dan melayani belanja ulang anggota KRBB Indonesia. Nah, itu tugasnya. Kalau untuk persyaratan untuk jadi distributor ada istilah yang lain-lain. Nah, 2 produk ini menjadi unggulan sekarang di 6 provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Jawa Timur, dan baru di Surabaya dan Sidoarjo. Dan hari ini hari pertama saya datang ke Bandung dan alhamdulillah langsung ketemu oleh Bang Haji official. Ya, terima kasih ya dari saya, Mr. Ahmad, Komisaris Utama dari KRBB Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.